Oke, shalom teman-teman dari peserta Jambore Remaja Nasional GKKA Indonesia di 2024. Ya, ketemu lagi dengan saya Andre Tunggal dan semoga teman-teman masih ingat ya. Dan senang banget kita boleh ada kesempatan untuk ngobrol lagi teman-teman karena kita udah lewat berapa lama ya? Sekian minggu, 1 bulan, 2 bulan ya. Kita udah lewat dan sekarang kita bisa ketemu lagi bareng-bareng untuk ngobrolin pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan tentang apapun yang saya udah janjikan akan saya bahas. Nah teman-teman, jadi di depan ini adalah lembar slide yang kemarin ya, yang sudah kita teman-teman isi semua, dan saya akan bahas dari pertanyaan paling populer ya. Nah teman-teman bertanyanya begini, apakah orang Kristen boleh pacaran ya? Nah, kalau misalnya tanyanya apakah orang Kristen boleh pacaran, maka jawabannya adalah tentu saja boleh. Tetapi perhatikan baik-baik teman-teman, firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu boleh, tetapi tidak segala sesuatu mendatangkan manfaat. Kita boleh melakukan segala sesuatu, tetapi bukan berarti segala sesuatu itu mendatangkan manfaat dan layak untuk dilakukan. Begitu teman-teman. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini mengenai pacaran apakah boleh atau tidak, teman-teman ingat baik-baik bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Artinya, pengkhotbah mengatakan jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Ya, maksudnya adalah kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang memang kita harus tunggu pada waktu yang tepat. Misalnya ada seorang teman-teman punya adik kecil ya, bocil ya. Lalu bocil tersebut dia mau nyetir mobil misalnya. Nah, kita tentu sebagai orang yang sudah lebih dewasa, kita akan bilang, "Dek, kamu itu ada saatnya nanti kamu nyetir mobil." Terus dia bilang begini loh, "Kenapa, Ko? Atau kenapa, Ci? Atau kenapa, Kak, aku nggak boleh nyetir mobil?" Kalian jawabnya apa? Kalian akan bilang begini, "Iya, nyetir mobil emang kelihatan keren, tetapi nyetir mobil itu kamu butuh bisa dewasa. Bisa nyetir mobilnya bisa belajar teknik nyetir mobil. Kamu bisa kendalikan emosi, jangan kebawa mau ngebut-ngebut melulu. Kamu nanti kalau misalnya ketemu sama orang di jalan, misalnya ada apa-apa, kamu bisa tidak terbawa emosi kamu harus bisa mengendalikan diri kamu." Nah, jadi maksudnya untuk nyetir mobil saja itu dibutuhkan semacam level kedewasaan. Karena kalau kamu nyetir mobil tetapi kamu mentalmu masih bocil, ya, masih gayanya masih tidak dewasa, akhirnya apa? Itu jadi bencana buat kamu. Nah, pacaran itu juga sama. Pacaran itu adalah satu level pengenalan antara laki-laki dan perempuan yang menggumulkan, mendoakan dengan serius untuk menikah. Nah, teman-teman bayangin sekarang teman-teman misalnya masih katakanlah SMP. Kalian mau menikah usia berapa? Apakah lulus SMA menikah? Saya menduga sih enggak. Bahkan saya merasa bahwa sebaiknya kan tidak demikian. Kalian harus kuliah, nanti kalian kerja. Nah, nanti kalau sudah begitu, waktunya tuh panjang sekali. SMA 3 tahun, lalu kuliah 4 tahun, lalu kemudian kerja. Kalian membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun begitu loh. Nah, itu kan adalah satu perjalanan yang panjang sekali untuk berpacaran secara dini. Apalagi kita masih belum punya duit, belum bisa bekerja mencari uang sendiri gitu kan. Wah, nanti pacaran jadinya malah banyak hal yang rugi. Rugi karena kalian kalau pacaran nanti belum pacar kalian cemburu, nanti kalian nggak bisa berteman dengan yang lain, nanti kekanak-kanakan. Jadi intinya pacaran itu, percayalah, ribet. Meskipun kelihatannya tuh menyenangkan teman-teman ya, tetapi percayalah itu ribet. Kalau pacaran itu ribet, kalian masih waktunya untuk berteman sama siapa aja, bebas, ya kan? Mau berteman dengan si A, si B, si C, main game, main badminton atau apa. Kalian bebas, tidak ada yang ngelarang. Kalau udah punya pacar kan nanti akan ribet sendiri. Ribet secara pergaulan, ribet secara finansial, bahkan kalian sendiri tidak punya semacam kayak kesempatan untuk mengeksplor apa sih yang kalian suka, apa sih yang kalian nggak suka, itu waktunya panjang. Jadi
Makanya saya bilang segala sesuatu ada waktunya. Ya, jadi apakah orang Kristen boleh berpacaran? Boleh, tentu saja. Tetapi pada akhirnya kapan waktu yang tepat? Saya percaya itu dibutuhkan kedewasaan. Orang yang dewasa dan menggumulkan siap untuk menikah, barulah orang itu berpacaran. Begitu ya teman-teman ya, jawaban saya. Lalu kemudian yang kedua, ada yang bertanya tentang kisah Fandi. Siapa sebetulnya yang Tuhan pilih? Pada akhirnya, mungkin teman-teman lupa siapa Fandi, saya juga, saya kira nggak penting juga menjelaskan siapa, tapi siapa yang Tuhan pilih? Yang Tuhan pilih itu tentu saja adalah orang-orang yang, begini, kita tuh tidak pernah bisa tahu pemilihan Tuhan karena kita manusia dan dialah Tuhan yang tahu siapa yang dia pilih dan siapa yang tidak dia pilih. Nah, itu artinya bahwa mengetahui, menilai siapa yang dipilih dan tidak itu tidak penting. Kitalah yang seharusnya, yang lebih penting, kitalah yang memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan dan bertanggung jawab. Dan dengan demikian kita dipilih begitu ya. Jadi diri kita sendiri dengan Tuhanlah yang kita tahu. Jadi yang lain kita sulit untuk tahu ya. Kenapa kaum muslim sangat terobsesi menindas umat Kristen sedangkan agama lain tidak? Nah, Desinta ini ketika bilang kaum muslim ini tentu saja tidak semua ya. Hanya ada kelompok orang tertentu yang melakukannya. Nah, cuman yang saya perlu katakan adalah ada satu faktor sosial yang mereka rasakan ya, karena mereka itu merasa mereka apa ya, kalau saya bilang itu dari pengalaman saya, mereka itu merasa tertindas. Nah, kita kan bertanyanya begini, siapa yang menindas mereka kok gitu? Ya memang kita tidak pernah menindas, tapi kadang-kadang kalau kita perhatikan, agama itu adalah alat yang sangat mudah sekali dipakai untuk menggerakkan massa. Kalau misalnya kita ketemu, misalnya nih ya, agama penyembah pohon lah begitu. Lalu ada sekelompok orang yang mungkin miskin, mereka kerjanya jadi kuli, ya orang akhirnya bisa menghasut juga tuh, oh ini karena orang kaya ini menguasai kita, dan orang kaya kebetulan kok beragama Kristen gitu ya. Nah mungkin kenapa ya, karena mungkin secara kultur ada faktor kerja keras ya. Ada faktor maksudnya orang-orang Kristen itu punya etika kerja dan sebagainya, berpendidikan juga, sehingga ya bisa jadi mereka tanpa sadar menjadi iri hati lalu kemudian menindas ya. Saya kira untuk menjelaskan lebih lanjut saya terbatas, tetapi itu aja jawaban saya, bahwa ada orang-orang yang memang beragama dengan cara yang tanpa sadar malah merugikan orang lain begitu ya, sebagian dari antara mereka. Itu aja jawaban saya. Ya, mengapa orang yang aktif banget pelayanan tidak menjamin kepercayaannya pada Tuhan? Ada orang yang aktif pelayanan tapi karena dia aktif pelayanan supaya misalnya dilihat orang. Ada yang aktif pelayanan karena terlanjur aktif atau dulu dipaksa dan sekarang pada akhirnya mau nggak mau melanjutkan. Atau ada juga yang pelayanan karena eksistensi diri, mau ngebuktiin diri, atau sebagian orang yang lain mau dipuji orang gara-gara pelayanan atau melalui pelayanan. Jadi faktor orang bisa macam-macam teman-teman. Orang tuh bisa pelayanan tapi belum tentu mengasihi Tuhan. Nah karena itu penting banget buat kita untuk memastikan kita mengasihi Tuhan. Remaja biasa, apa hukumnya cinlok pada saat jambore? Nggak ada hukumnya. Yang ada adalah begini, kalau kamu mengalami cinlok itu biasa. Kalau kamu mengalami cinta lokasi pada saat jambore, ya itulah lika-liku kehidupan remaja. Cuman catatan saya adalah seperti yang tadi itu. Jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Ingat bahwa cinta itu bisa membuat kita buta mata. Bukan cuma buta mata, buta pikiran. Kita tuh tidak bisa mikir dengan jelas karena kita lagi jatuh cinta. Orang dulu-dulu bilang
tai kucing rasa coklat. Nah itu kalau udah jatuh cinta. Karena itu saya cuman pesan bahwa kalau cinta lokasi ya sudah gitu, anggaplah itu sebagai dinamika yang namanya jalan yang harus dilalui seorang remaja. Tapi jangan buru-buru berpacaran, jangan buru-buru untuk bilang I love you, ya sayang-sayangan gitu. Jangan, berteman aja dulu begitu ya. Nanti kalau sudah waktunya, pada waktu Tuhan yang tepat, siapa tahu, kita nggak pernah tahu juga ya. Jika Allah Maha Pengasih, Maha Adil, mengapa Ia hanya mengasihi berbelas kasih pada mereka yang dikehendakinya saja? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah sebuah kita harus mengkritisi dulu apa itu maha kasih dan maha adil ya. Kalau kita bilang Tuhan adalah maha kasih atau Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, apa maksud dari maha kasih? Apakah maha kasih itu menuntut bahwa Tuhan harus menyelamatkan semua orang? Kalau maha kasih adalah menuntut Dia harus menyelamatkan semua orang, Dia melangkahi naturnya sebagai maha adil. Maha adil itu artinya Dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala waktu, Dia adalah Tuhan yang konsisten dengan keadilannya, di mana Dia akan mengganjar orang yang baik dengan kasih setia dan rahmat, sedangkan orang yang memberontak, menolak Tuhan, hidup dalam kejahatan, tentu ada ganjarannya juga, bukan? Jadi kalau Dia maha kasih dan maha adil, maka Dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Dan justru karena Dia maha adil, semua orang harus dihukum. Nah, karena semua orang harus dihukum itulah, nah kita melihat bahwa Tuhan itu maha kasih. Jadi penghukuman yang seharusnya diterima oleh semua orang itu menjadi penghukuman yang tidak diterima oleh orang tersebut karena Tuhan sendiri yang menanggung dosanya, atau Tuhan sendiri yang mengasihi dia dan kemudian memilih untuk menyelamatkan dia. Jadi maha kasih dan maha adil itu demikian cara memahaminya ya. Oke, ada nyuk-nyang babi ya. Kenapa banyak remaja Kristen bangga hidup dalam dosa padahal sudah sering mendengar Injil? Ya, misalnya mereka bangga bisa menyontek tanpa ketahuan guru. Nah, ini kalau misalnya ada orang yang bangga karena dosanya, itu menunjukkan bahwa di hatinya ada sesuatu yang keliru. Saya juga dulu pernah menyontek, padahal saya ngakunya Kristen. Nah, itu satu kehidupan yang tidak konsisten atau kehidupan yang seharusnya keliru tuh. Waktu saya bilang saya Kristen, sebenarnya saya belum benar-benar menghidupi hidup seorang Kristen. Nah, karena itu kalau ada teman-teman yang merasakannya atau pergi ke gereja tapi juga masih biasa saja tuh saya melakukan dosa, bertobatlah ya, karena bukan itu kehendak Tuhan. Lalu kemudian ada pertanyaan satu lagi, kita akan bahas per 15 menit ya teman-teman ya. Jadi nanti 15 menit berikutnya saya akan bikin lagi video untuk teman-teman GKKA bisa lihat. Kenapa ada beberapa aturan Alkitab Perjanjian Lama yang mirip dengan peraturan agama Islam? Apakah Islam meniru Kristen atau sebaliknya? Ini pertanyaan saya sudah bahas di acara onsite-nya Jambore ya. Nanti teman-teman tolong komentar di bawah kalau misalnya teman-teman merasa perlu dibahas lagi, tolong dikomentarin ya. Tapi kalau enggak saya lewatin ya. Jadi kita lewatin pertanyaan ini dulu. Kalau misalnya teman-teman merasa butuh dibahas lagi, kita akan bahas di berikutnya. Bagaimana cara menjelaskan kekristenan secara rinci kepada orang yang berbeda agama? Agak sedikit bingung menjelaskannya ketika bertanya hal yang di luar nalar. Nah, sebenarnya kalau saya mengingat satu pesan dosen saya dulu, almarhum dosen saya, dia mengatakan begini, seorang Kristen itu seharusnya menyadari bahwa kadang kita itu bingung mesti mau menjelaskan Injil Tuhan itu kayak gimana. Tapi kata dia, kita akan tahu ketika kita memang secara rajin membaca Alkitab dan membiarkan firman Tuhan itu masuk dalam pikiran dan hati kita. Sehingga ketika nanti tiba saatnya kita berjumpa dengan pertanyaan orang yang bukan Kristen, apalagi bertanya di luar nalar, ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kemudian ayat-ayat yang kita baca itu bisa pop up semua, keluar semua langsung ya. Dan saya cukup meyakini apa yang dikatakan oleh dosen saya itu. Jadi kalau
teman kita ini bertanya gimana cara jelasin kekristenan secara rinci, saya bilang tidak ada formulanya, tetapi ada tipsnya. Tipsnya itu apa? Bacalah Alkitab dengan sungguh-sungguh. Punyai hubungan relasi yang baik sama Tuhan. Punyai punyai mentalitas untuk aku mau pikiranku, hatiku dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika nanti saatnya tiba, seperti kata firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kamu untuk bicara kepada orang tersebut. Nah, bicara apa? Bicara sesuatu yang kamu sudah baca, sesuatu yang kamu sudah pelajari. Kalau dalam otak isinya Mobile Legend, yang kamu omongin adalah Mobile Legend. Tapi kalau dalam otak kamu isinya adalah firman Tuhan, atau dalam otak kamu tuh fasih dengan Alkitab dan firman Tuhan, kamu mudah untuk kemudian membicarakan tentang firman Tuhan itu sendiri. Kayak gitu kira-kira ya, respon saya. Nah, oke. Untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain saya tunda untuk berikutnya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ada hal-hal yang misalnya kurang detail saya jelasin, teman-teman silakan komen di bawah ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya karena tidak mungkin saya bisa rekamin semuanya. Ada 50 pertanyaan, teman-teman. Tapi semoga pertanyaan ini bisa jadi berkat ya. Tuhan memberkati teman-teman. God bless you. Bye-bye.